Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur hanya milik Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada pembelajaran kelas 8 ini kita sudah memasuki bab 5, yaitu tentang sujud dan macam-macam sujud. Kalau kita lihat dari judulnya saja, jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Karena bentuk penghambaan kepada Allah yang lebih dekat kepada Allah di dalam ibadah sholat itu adalah tatkala sujud. Maka dari itu tatkala kita ingin lebih dekat lagi kepada Allah, perlamakanlah sujud kita. Tetapi ingat, perlamaannya ini bukan pas waktu kita menjadi imam sholat berjamaah, karena dikhawatirkan ada makmum yang tua, yang muda. Tetapi tatkala kita sholat munfarid sendiri, sholat sunnah, maka dianjurkan untuk memperlama sujud kita dengan membaca tasbih lebih banyak lagi. Oleh sebab itu, supaya lebih afdol, supaya lebih barokah lagi pembelajaran kita pada hari ini, pada bab sujud ini kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sujud terbagi menjadi 3, sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Apa manfaatnya? Pertama, semakin dekat dengan Allah, meningkatkan rasa syukur kita sebagai ungkapan rasa terima kasih, membiasakan diri untuk rendah hati, menjauhkan diri dari perilaku sombong, menumbuhkan perasaan tenang dan percaya diri. Itu hikmahnya. Karena kenapa? Dengan sujud ini orang itu rendah hati dan tidak sombong. Sebagaimana kita ketahui dalam Al-Quran, tatkala Allah menciptakan Nabi Adam, Allah memerintahkan iblis, Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Malaikat sujud, tetapi iblis menolak. Bahkan dengan sombongnya iblis ini berkata, saya lebih baik daripada dia. Dianya siapa? Nabi Adam. Untuk apa saya sujud kepada dia yang diciptakan dari tanah, sedangkan saya diciptakan dari api, kata iblis. Karena dia sombong inilah, dia tidak pantas dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena barang siapa yang di dalam hatinya ada rasa sombong, ada sifat sombong, walaupun sebesar biji sawi, sebesar butir pasir, maka orang tersebut tidak pantas masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lebih cocok masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sujud ini merupakan satu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah. Dan hanya kepada Allah lah segala manusia itu boleh bersujud. Jadi semua manusia itu gak pantas. Manusia bersujud kepada manusia itu tidak pantas. Jadi yang boleh kita sujud kepada siapa? Hanya kepada Allah. Walaupun sekelas raja, sekelas presiden, bahkan sama orang tua saja kagak boleh sujud. Kalau sungkeman kan tidak sujud, sungkeman beda. Jadi sujud itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan di Madinah itu ada
kebun kurma. Dalam kebun kurma itu ada onta yang mengamuk, onta yang galak. Semua sahabat Nabi nggak ada yang berani karena takut digigit. Ya kalau diseruduk, ya namanya onta kan nggak punya tanduk. Onta itu mainnya main gigit, main tendang. Serem kalau ngeliat onta marah, itu serem. Akhirnya Rasulullah itu datang, menghampiri onta itu, masuk dalam kebun. Apa yang terjadi? Onta itu dipanggil, langsung onta itu jalan perlahan dan langsung sujud di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat berkata, ya Rasulullah, onta saja sujud, maka kami akan sujud kepadamu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bagaimana? Tidak sepantasnya manusia itu sujud kepada manusia. Kalau seandainya ada perintah Allah, manusia sujud kepada manusia, maka yang paling pantas sujud manusia kepada manusia adalah seorang istri sujud kepada suaminya. Ya, karena kenapa? Karena surganya istri itu tergantung kepada ridhonya suaminya. Jadi tidak ada sujud manusia kepada manusia walaupun dia raja, walaupun dia presiden sekalipun. Sujud sudah lazim dilakukan di dalam sholat. Segala macam sholat pasti ada sujudnya, kecuali sholat jenazah. Betul, sholat jenazah kan cuma takbir 4 kali, tidak ada ruku, tidak ada i'tidal. Yang semua hampir selain itu semuanya menggunakan sujud. Kalau dihitung sholat wajib 17 rakaat, berarti kita telah melakukan sujud sebanyak 34 kali. Ini belum ditambah apa? Sujud dalam sholat sunnah rawatib, sujud dalam sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, dan sholat sunnah lainnya. Namun yang akan kita bahas dalam uraian berikut ini adalah sujud-sujud yang dilakukan di luar rukun sholat. Macam-macam sujud yang dimaksud meliputi sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Oke, yang pertama adalah sujud syukur. Sujud syukur nama juga syukur. Syakara yashkuru, artinya apa? Berterima kasih. Nah, sujud syukur berarti ungkapan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 2 hal yang menyebabkan seseorang ini disunahkan untuk melakukan sujud syukur. Yang pertama karena dia mendapatkan kenikmatan, yang kedua karena dia terhindar selamat dari musibah. Contoh, kita mendapatkan nilai yang terbaik, maka kita disunahkan untuk sujud. Tapi tentunya harus berwudu dulu, menghadap kiblat, menutup aurat. Kalau kita lihat orang main bola, dia nggak punya wudu, celananya celana pendek, ngadepnya ke penonton sujudnya. Nah ini kan kagak cocok, nggak pantas. Jadi kalau kita mau main bola pun boleh, sujud syukur boleh. Habis membuat gol, langsung dia sujud syukur, silahkan. Yang penting syarat-syaratnya harus dipenuhi, menghadap kiblat, menutup aurat dalam keadaan bersuci. Ada tsunami, kemudian kita selamat sendirian, ya wajib kita bersyukur kepada Allah. Di antaranya mengucapkan alhamdulillah, yang kedua dengan sujud syukur. Nah, ini kita lihat nih gambarnya nih. Orang jemaah haji sujud syukur di bandara. Tapi ini nih, kalau menurut Bapak ini kayaknya agak sulit.
Ada pesawat di situ. Biasanya bukan di sini, biasa di musola bandara kan ada. Nah, sujud lebih baik di sana. Nah, tata cara melakukan sujud syukur. Menghadap kiblat. Ini tolong dihafal nih, menghadap kiblat. Niat untuk sujud syukur. Sujud seperti sujud dalam sholat dengan baca doa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Duduk kembali dan mengucapkan salam. Nah, hikmah sujud syukur, orang yang mendapatkan nikmat dan kelebihan akan ditambah oleh Allah. Ya, orang yang dapat nikmat, dia bersyukur, maka akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, memperoleh kepuasan batin. Nah, dengan dia ungkapin rasa syukur, dia akan terhindar dari sifat sombong. Karena dia tahu bahwa nikmat yang Allah berikan, nikmat yang dia dapat itu bukan hasil jerih payah dia sendiri, melainkan atas kehendak Allah, atas bantuan Allah. Jadi semuanya itu ya nikmat kita miliki ini bukan dari tangan kita pribadi, bukan dari kemampuan kita sendiri. Ini ada dari kekuatan Allah, bantuan Allah, dan pertolongan Allah. Yang ketiga, merasa dekat dengan Allah. Yang keempat, memperoleh tambahan nikmat. Dan ingat, sujud syukur ini dilakukan di luar sholat. Hanya di luar sholat. Nggak boleh sujud syukur dilakukan di dalam sholat. Contoh kan pernah terjadi gempa. Imamnya lagi sholat, gempa, selamat. Dia bersyukur langsung sujud. Ya nggak boleh. Nanti setelah sholatnya selesai, baru dia sujud syukur, nggak jadi masalah. Padahal posisi dia sholat, pada saat itu dia sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Sholat itu ungkapan rasa syukur, salah satu ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sujud sahwi. Sujud karena lupa atau ragu-ragu dalam sholat. Nah, kapan dilakukannya? Jadi tatkala seseorang tahiyat akhir dan sudah membaca Hamidum Majid sebelum mengucapkan salam, maka disitulah waktunya orang sujud sahwi. Hamidum Majid langsung sujud. Bacanya apa? Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Bacanya 3 kali. Kemudian duduk di antara dua sujud. Bacanya sama. Bacaan seperti duduk di antara dua sujud. Kemudian sujud lagi. Bacanya sujud sahwi 3 kali. Setelah itu duduk, tahiyat akhir, kemudian salam. Itu tata caranya. Nah, kalau kita lihat sebab-sebab sujud sahwi ini cukup banyak. Pertama, lupa meninggalkan salah satu rukun sholat, seperti lupa melakukan ruku, i'tidal, sujud. Misalnya orang lupa sujud, maka orang tersebut disunahkan untuk sujud sahwi. Atau dia lupa, ragu-ragu jumlah rakaat, ini rakaat ketiga apa keempat. Kalau seperti itu keadaannya, maka kita pilih rakaat yang ketiga. Karena kenapa? Kalau seandainya 3 dan 4, otomatis kita lebih yakinnya kepada yang ketiga. Karena kalau seandainya kita keempat, berarti sholat kita kurang. Kalau seandainya kita yakinnya 3, taunya nambah 4, berarti kita ragu-ragu. Berarti kita jadi 5. Dan lebih baik lebih daripada kurang. Ini kan karena lupa. Kalau seandainya sengaja menambah, nah itu baru diharamkan. Memang disengaja dari awal niat sholat zuhur itu 5. Nah ini yang tidak boleh, hukumnya haram. Yang ketiga, lupa membaca doa kunut. Ini bagi mazhab Syafi'i. Jadi sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du.
Biasanya kalau mazhab Syafi'i itu kan membaca Allahumma hdina fiman hadait wa'afina fiman afait terus sampai akhir. Kalau seandainya dia bermazhab Syafi'i, dia lupa membaca doa kunut, maka sebelum dia salam, dia disunahkan membaca dan melakukan sujud sahwi sebanyak 2 kali. Jadi ingat, sujud syukur sekali, sujud sahwi dua kali. Yang keempat, lupa melakukan tasyahud awal. Nah, ini juga sering lupa. Maka dari itu kalau sholat tuh konsentrasi. Karena memang itu kerjaan setan. Setan itu paling pintar. Paling pintar. Godain manusia tatkala sholat. Karena kenapa? Yang tidak teringat kita di luar sholat, ketika kita sholat teringat. Maka dari itu ada sebuah kisah. Ada seseorang kehilangan harta bendanya. Apa itu uang? Pokoknya dia kehilangan hartanya, dia kehilangan hartanya. Kemudian dia lapor kepada Imam Abu Hanifah, wahai Imam, bahwasanya saya ini meletakkan harta saya, uang saya, kemudian saya lupa di mana saya letakkannya. Kata Imam Abu Hanifah, bagaimana? Itu bukan masalah saya. Itu bukan ahli bidang saya. Saya kan ahli fikih. Ini masalah kehilangan, kagak nyambung. Tapi Imam Abu Hanifah ini orang cerdas. Akhirnya kata Imam Abu Hanifah, bagaimana? Nanti malam kamu sholat tahajud. Nah, ketika kamu sholat tahajud, di situ nanti kamu akan ketemu jawabannya. Betul. Karena tatkala orang ini melakukan sholat tahajud, setan itu membisiki dia, mengingatkan kepada dia bahwasanya dia meletakkan uangnya itu di tempat sana. Akhirnya besok pagi dia lapor ke Imam Abu Hanifah, betul wahai Imam. Tatkala aku sholat, setan itu menggoda aku dan mengingatkan kepada aku di mana tempat aku meletakkan uang tersebut. Kata Imam Abu Hanifah, bagaimana? Apakah kamu melanjutkan sholat lagi? Tidak. Masya Allah, sayang sekali dia. Pas udah ketemu, dia tidak sholat. Itulah setan. Mengganggu manusia tatkala kita sholat. Jadi memang dianjurkan konsentrasi betul-betul. Bahkan ada ulama itu mau sholat aja baca surah An-Nas, supaya tidak diganggu dari golongan jin dan manusia. Nah, kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat juga sama. Ini hampir sama dengan nomor 2. Kalau 2 kan ragu-ragu atau lupa nih. Kalau 5 memang kelebihan dia, tapi nggak sengaja, memang kelebihan. Ya Allah, kelebihan. Ya udah, kalau misal kelebihan, sujud sahwi. Tata cara sujud sahwi sudah dijelaskan tadi. Tahiyat akhir Hamidum Majid, sebelum salam baca subhanaman la yanamu wa la yasu. Kemudian bangun sujud di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, kemudian langsung setelah sujud subhanaman la yanamu wa la yasu 3 kali, langsung duduk tahiyat akhir, langsung salam. Gak usah baca tahiyat akhir lagi, enggak selesai sholatnya. Hikmahnya apa? Pertama, manusia tidak boleh berperilaku sombong dan angkuh, karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Ingat tuh. Jadi kalau kita lagi sholat, imam salah, wajar. Karena manusia. Kita sholat, salah, wajar. Tapi kalau kita sholat, lupa mulu, itu namanya kagak wajar. Kalau kita sholat, tahiyat awalnya gak pernah dilakukan, itu namanya gak wajar. Itu perlu ada introspeksi diri dalam diri kita. Karena kalau kita mau lihat ibadah kita yang lain mau diterima oleh Allah, kita lihat sholat kita. Kalau sholat kita ini sudah baik, insya Allah amal yang lain itu menjadi baik semuanya. Jadi diperhatikan sholatnya. Jangan mikir apa-apa udah. Makanya takbiratul ihram artinya apa? Itu yang halal jadi haram. Makan kan halal, tapi tatkala takbiratul ihram,
jadi haram. Begitupun berpikir yang aneh-aneh ditinggalkan. Nah, sekarang sujud tilawah. Tilawah artinya membaca Al-Quran. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat. Pada saat membaca, menghafaz sendiri atau pada saat mendengarkan. Jadi misalnya ada orang membaca ayat sajadah, maka kita yang mendengar sunnah untuk melakukan sujud tilawah. Ataupun kita sendiri yang sedang menghafal atau membaca Al-Quran sedang tadarus dan di situ ada ayat sajadahnya, maka kita disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Bagaimana cara mengetahui ayat itu sajadah atau tidak? Sekarang di Al-Quran modelnya sudah cakep. Biasa di sampingnya itu sudah ada tanda kayak sajadah. Atau di mushaf yang lain itu ada tulisan sa, huruf sin, jim, dal dengan ta marbutoh, sajadah. Nah, kalau kita menemukan ayat itu, maka disunahkan kita sujud tilawah. Hukum melaksanakannya adalah sunnah. Nah, ini ada 15. Kalian bisa lihat sendiri nih. Nah, ini ada 15 ayat sajadah. Tolong dihafalkan, tolong dipahami. Nah, syarat sujud tilawah pertama, suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat, menutup aurat. Nih syaratnya. Nggak boleh kita lagi main bola, di masjid ada orang baca ayat sajadah, kita langsung sujud. Ya Allah, hebat sekali. Sujudnya depan gawang orang lagi. Ini nggak layak. Karena kita harus tahu tempat untuk ibadah, menyesuaikan. Rukun sujud tilawah pertama niat, takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar. Misal kita lagi duduk langsung aja Allahu Akbar, langsung sujud. Niat saya mau melakukan sujud tilawah, langsung Allahu Akbar sujud. Dan itu pun 1 kali aja. Langsung duduk, kemudian salam. Nggak usah baca tasahud ya. Ntar 1 ayat lah kalian sujudnya 5 menit lagi. Jadi cukup niat, takbiratul ihram, sujud, duduk, kemudian salam. Nah, tata cara sujud tilawah: berdiri menghadap kiblat, berniat melakukan sujud tilawah, takbiratul ihram, sujud 1 kali dengan baca apa? Ini tolong dihafalkan juga nih. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Tuh baca sekali aja. Duduk sejenak kemudian salam. Dan ingat, sujud tilawah ini bisa dilakukan di luar sholat dan di dalam sholat. Contoh, di dalam surah Al-Alaq ayat terakhir, wasjud waqtarib. Nah, itu kalau misalnya imamnya sujud tilawah, maka makmum semuanya wajib ngikutin. Bukan hukum sujud tilawah itu wajib, tapi karena wajibnya makmum mengikuti imam. Sujud. Setelah sujud, dia bangun berdiri, langsung ruku. Namun kalau misalnya yang tidak paham, dia khawatirkan imamnya ini dibilang apa salah, dia baca subhanallah. Padahal imam ini memang melakukan sunnah sujud tilawah karena ada ayat tilawah. Dan kita sebagai makmum harus ngerti, oh ya, yang dibaca ini adalah ayat tilawah. Maka imam melakukan sujud tilawah. Maka kita sebagai makmum ikut kepada yang dilakukan oleh seorang imam, yaitu sujud tilawah. Tapi kalau imamnya tidak baca, ya nggak jadi masalah karena hukumnya sunnah. Pertama, sujud syukur dilakukan di luar sholat. Sujud sahwi hanya ada di dalam sholat.
Ingat, sujud sahwi hanya dalam sholat. Tidak mungkin kita lupa naruh kunci, kita sujud sahwi. Kita lupa naruh motor di mana, sujud sahwi. Tidak mungkin juga kita meletakkan uang kita, dompet kita, handphone kita, lupa nih. Wah, langsung sujud sahwi aja. Karena kenapa? Sujud sahwi ini hanya dalam sholat. Dan yang ketiga, sujud tilawah. Kalau sujud tilawah ada dua, boleh di luar sholat, boleh di dalam sholat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada bab ini ada manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari, sehingga kita tambah dekat dengan Allah, dijauhkan dari godaan setan, dan dengan sujud tilawah itu kita lebih menghayati, lebih memahami bacaan dan makna Al-Quran, dan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, dengan sujud itulah manusia melakukan penghambaan yang terbaik. Dengan sujud pula iblis tunduk kepada Nabi Adam, dan gara-gara sujud pula iblis itu tidak mau, dan akhirnya iblis dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambah barokah, marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.